Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Nazar Farizi. Kali ini insyaallah saya ingin sedikit menjelaskan tentang sholat tarawih. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas di pembahasan sholat tarawih ini. Yang pertama tentang pengertiannya, kemudian dalil hukum, ketentuannya, tata cara, dan juga keutamaan dari sholat tarawih. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih ini kita bagi dua. Yang pertama yaitu secara bahasa, dan yang kedua adalah secara istilah. Secara bahasa, tarawih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tarwihatun, ya, atau artinya adalah waktu sesaat untuk istirahat. Kalau di Indonesia mungkin kita mengenal dengan kata rehat, ya, itu juga berasal dari bahasa Arab yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya selain di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalil hukumnya dari sholat tarawih. Ya, jadi dalil hukumnya untuk sholat tarawih ini sebenarnya adalah sunnah, ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam berada di dalam masjid. Beliau sholat dan diikuti oleh para sahabat. Di hari berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat seperti di hari pertama dan jamaah yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian di hari ketiga atau keempat, sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat jamaah tarawih bersama-sama. Namun Nabi tidak kunjung hadir hingga subuh. Nah, kemudian beliau menjelaskan perihal ketidakhadirannya di masjid semalam. Beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidaklah mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir sholat ini difardukan atas kalian." Nah, perawi hadis menjelaskan bahwa yang demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW khawatir bahwa sholat tarawih ini yang dikerjakan berjamaah itu difardukan oleh kita, sehingga pada hari ketiga atau keempat Rasul tidak hadir di masjid untuk menjadi imam sholat jamaah tarawih tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk kepada ketentuan dari sholat tarawih. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami, ya, tentang sholat tarawih ini. Yang pertama, tentang jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya itu boleh dilakukan 8 atau boleh juga dilakukan 20 rakaat. Nah, kita akan bahas nanti setelah slide ini, ya. Ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Kemudian yang selanjutnya tentang waktunya. Untuk waktunya tentu saja ini di bulan Ramadan, ya, dikerjakan setelah sholat Isya sampai waktu fajar atau sholat subuh. Ya, jadi kalian kalau misalkan setelah sholat Isya mau makan dulu bisa, mau istirahat dulu bisa. Yang penting dikerjakan setelah sholat Isya, antara sholat Isya sampai waktu fajar atau sholat subuh. Nah, kemudian untuk jumlah orangnya, ya, ini boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah lebih utama. Ya, jadi karena Rasulullah SAW pada zaman dahulu tidak melarang untuk berjamaah, jadi ini bisa dilakukan dengan berjamaah yang lebih utama. Tapi meskipun begitu, ini juga boleh dilakukan sendiri, ya, boleh di rumah,
boleh di kantor mungkin kalau misalkan malam sedang bekerja. Nah, ini bisa dilakukan sendiri atau berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, sholat tarawih ini harus dilakukan dengan khusyuk. Harus dilaksanakan dengan khusyuk atau tenang dan tidak terburu-buru, ya, harus santai. Jadi tidak terburu-buru untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Kenapa? Karena sholat tarawih ini adalah di zaman Rasul dulu, para sahabat beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Ada juga yang diselingi membaca Al-Quran. Jadi setelah 4 rakaat selesai, ya, itu dilanjutkan dengan istirahat dulu. Jadi memang di sini harus tenang, harus khusyuk, ya, tidak perlu terburu-buru, tidak boleh cepat-cepat gitu ya. Nah, kemudian tambahannya boleh juga menambah sholat malam setelah sholat tarawih, ya, tapi tidak boleh ada 2 witir, ya, tidak boleh ditambahkan witir lagi. Jadi misalkan setelah sholat isya kita sholat tarawih gitu ya, 8 rakaat atau 20 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan witir, ya. Nah, kemudian setelah itu bangun tidur, kita dilanjutkan sholat tahajud lagi, misalkan sholat malam lagi tambahannya. Nah, itu boleh, tapi yang keduanya tidak boleh ada witir lagi, ya. Jadi tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara sholat tarawih. Ini memang ada 2 pendapat, ya, tentang tata cara sholat tarawih ini. Kita akan bahas yang pertama ini pada zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasul itu sholat tarawih dilaksanakan dengan 8 rakaat, dengan 2 rakaat 1 salam, kemudian dilanjutkan dengan witir sebanyak 3 rakaat. Jadi formasinya seperti ini, 2, 2, 2, 2, itu untuk tarawihnya, jumlahnya 8 rakaat ditambah dengan 3 witir, ya, ini 1 kali salam, jadi sama dengan 11 rakaat seluruhnya. Itu tarawih termasuk dengan witirnya, ya. Jadi ini di zaman Rasulullah dulu, ya, ini dikerjakan 11 rakaat. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab ini beliau menambahkan sholat tarawihnya menjadi 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam, kemudian dilanjutkan dengan witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi formasinya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi 2 rakaat sebanyak 10 kali itu untuk sholat tarawihnya, ditambah 2 tambah 1 untuk witirnya, jadi totalnya 3 untuk witir. Jadi total semuanya digabungkan antara tarawih dan witir itu total 23 rakaat. Nah, ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa di zaman Khalifah Umar bin Khattab bertambah menjadi 23 totalnya? Ini beberapa alasannya. Yang pertama, karena tidak ada pembatasan jumlah sholat malam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut hadis-hadis yang sahih, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang pembatasan jumlah sholat malam seluruhnya. Gitu. Jadi mau 20, mau 100 juga mungkin boleh, karena tidak ada pembatasan, tidak ada pelarangan. Kemudian yang kedua, jumlah rakaat itu diperbanyak agar bisa lebih lama. Nah, ini supaya kita lebih khusyuk lagi, supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jumlah rakaatnya diperbanyak, ya, supaya bisa lebih lama lagi untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, alasannya kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa zaman Khalifah Umar bin Khattab sholat tarawih itu menjadi 23 termasuk witirnya. Jadi kita boleh mengambil yang di zaman Rasulullah, ya, untuk 11 rakaat antara tarawih dan witir, atau juga untuk 23
yang sama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Keduanya punya landasannya, keduanya punya alasannya masing-masing, tinggal kita sendiri yang memilih yang menurut kita lebih kuat yang mana. Ya, yang salah itu adalah yang tidak sholat tarawih, ya. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir kita akan bahas tentang keutamaan sholat tarawih. Nih, jadi sholat tarawih ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di sini hanya dicantumkan 4 saja. Yang pertama, sholat tarawih itu akan diampuni dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, ini salah satu alasan keutamaan sholat tarawih, bahwa orang yang sholat tarawih, yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, keutamaan yang selanjutnya dari sholat tarawih ini, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini jadi keutamaan sholat tarawih, kita bisa mendapatkan pahala meskipun bersama imam hanya 11 rakaat atau 23 rakaat. Tapi kalau kita mengikutinya bersama imam hingga imam itu selesai, insya Allah dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Oh, itu adalah keutamaan dari sholat tarawih. Makanya jangan sampai dilewatkan untuk sholat tarawih ini. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih ini adalah sholat yang disunahkan, sehingga mengerjakan sholat tarawih itu berarti kita mengerjakan ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ketaatan kita kepada Allah. Kita diperintahkan untuk sholat, kemudian kita kerjakan, berarti itu menunjukkan bahwa kita adalah salah satu orang yang bertakwa, insya Allah. Kemudian keutamaan yang keempat, sholat tarawih ini bisa mempererat tali silaturahmi. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa sholat tarawih ini bisa dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, insya Allah kita bisa bertemu dengan orang lain dan kita bisa mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Oke, itu saja saudara-saudaraku semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe videonya. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya video-video yang selanjutnya bisa kalian ketahui lebih cepat. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.